Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, kita hari ini masuk ke materi baru, bab baru, yaitu bab zat adiktif dan aditif. Apa sih bedanya? Nah, kita akan belajar di bab ini. Jadi teman-teman siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya untuk mencatat. Lanjut ya. Sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke pembelajaran, teman-teman harus tahu dulu tujuannya untuk apa sih. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman harus menjelaskan zat aditif dan adiktif itu apa. Yang kedua, teman-teman harus bisa membedakan zat adiktif dan aditif. Yang ketiga, teman-teman bisa menyebutkan contoh zat adiktif. Dan yang keempat, bisa menyebutkan contoh zat adiktif. Paham ya? Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Nah teman-teman, kalau lihat gambar ini yang kebayang apa? Manis, bener. Menarik? Menarik ya, karena warnanya warna-warni. Kira-kira apa nih yang bikin menarik hati? Kok bisa warna-warni? Gitu. Warnanya sangat-sangat menarik, sangat-sangat cerah. Nah, kita akan bahas nih seputar pewarna dan lain-lainnya di bab ini. Oke, sebelum masuk kita kenalan dulu nih sama zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif itu adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk, makanan atau minuman dengan tujuan mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Jadi memang sengaja ditambahkan, dan zat aditif ini tidak menyebabkan ketergantungan untuk kita yang mengkonsumsi. Lanjut ya. Oke, zat aditif yang Ustazah akan bahas di sini ada 4: pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap. Lanjut ya. Nah, kita mulai dari pewarna. Pewarna digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan dan minuman. Pewarna sendiri ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami itu apa sih cirinya? Di sini ada 4 ciri. Alami itu biasanya terbuat dari bahan alam, entah diambilnya dari tumbuhan dan lain-lain, dan tidak berbahaya karena berasal dari alam ya. Warnanya cenderung lebih pucat dan warnanya cepat pudar. Karena lebih pucat itu jadi warna cepat hilang. Nah, sedangkan yang buatan sendiri punya ciri yaitu terbuat dari zat kimia, warnanya tahan lama, warnanya cerah, dan berbahaya dikonsumsi lama. Biasanya bisa menyebabkan karsinogenik atau yang biasa teman-teman kenal yaitu penyebab kanker. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan teman-teman. Sini ada contoh beberapa pewarna alami dan pewarna sintesis yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh pewarna alami. Di sini ada kunyit. Kunyit biasanya itu digunakan untuk mewarnai makanan yang warnanya kuning. Ubi ungu untuk mewarnai makanan yang berwarna ungu. Daun pandan hijau. Wortel untuk oranye, bunga telang biru, dan buah naga merah. Selain pewarna yang ada di sini, pewarna alami masih banyak ya. Nanti teman-teman bisa searching sendiri, kepo-kepoin. Nah, ini ada tabel pewarna alami. Ada beberapa juga bahan yang bisa dijadikan untuk pewarna alami. Contohnya untuk memberikan warna coklat, di sini kita pakai kakao atau biji dari coklat sendiri. Gitu ya. Nah, kalau ini contoh dari pewarna buatan nih teman-teman yang menggunakan zat kimia, tapi ini yang sudah diperbolehkan oleh BPOM ya teman-teman, karena ada beberapa kasus juga yang penyalahgunaan pewarna untuk tekstil atau untuk bahan untuk pakaian digunakan untuk makanan, dan itu tidak boleh karena sangat-sangat membahayakan.
Sini ada contohnya warna biru, yaitu menggunakan Brilliant Blue FCF, warna kuning tartazin dan sebagainya. Atau teman-teman bisa lihat di bawah nih, merek kupu-kupu berbagai macam warna, ada merah cabai, kuning tua, biru. Nah, ini biasanya orang tua kalian pakai untuk memberikan warna pada bolu, pada cake dan sebagainya. Lanjut ya. Nah, ini kalau contoh makanan yang menggunakan pewarna buatan. Di sini di komposisinya ya, bisa kita lihat di sini ada tartazin CL 19140. Tartazin berwarna kuning, CL 19140 itu menandakan kode dari pewarna kuning yang dipakai. Seperti itu ya. Teman-teman kalau penasaran makanan yang teman-teman konsumsi itu pewarnanya menggunakan alami atau buatan sih, bisa dicek di komposisinya. Lanjut ya, kita lanjut ke pemanis. Pemanis sendiri ada dua nih teman-teman, ada yang buatan dan alami. Yang buatan ini kalorinya rendah, yang alami kalorinya lebih tinggi. Yang buatan biasa disarankan untuk penderita diabetes, tapi kalau yang alami tidak disarankan. Seperti itu ya. Nah, contoh pemanis alami yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ada gula Jawa atau gula aren, madu, gula pasir atau gula tebu. Ini yang berasal dari alam ya. Kalau yang pemanis buatan ada siklamat, ada sakarin. Tapi beberapa pemanis buatan itu sudah tidak boleh digunakan karena jelas-jelas menyebabkan karsinogenik atau kanker. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau pemanis alami itu pada suhu tinggi bias terurai. Kalau pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Pemanis alami kalorinya tinggi, pemanis buatan kalorinya rendah. Pemanis alami berasa manisnya normal, tapi kalau pemanis buatan itu jauh lebih manis. Pemanis alami lebih aman dikonsumsi, sedangkan pemanis buatan dia bisa penyebab karsinogenik. Teman-teman pernah gak sih kalau minum es atau beli es di pinggir jalan itu rasanya manis tapi lebih cenderung ke pahit? Nah, itu biasanya menggunakan pemanis buatan. Kok tukang es menggunakan pemanis buatan, Ustazah? Nih teman-teman bisa lihat perbandingannya. Satu sendok ya, kita bandingin 1 sendok gula pasir atau sukrosa yang biasa kalian gunakan di rumah yang ada di dapur, itu sama kalau pakai siklamat manisnya bisa 30 sampai 50 kali. Wow, irit banget gak tuh? Nah, kalau aspartam bisa 160 sampai 200 kali, kalium asesulfan bisa 200 kali, sakarin 200 sampai 500 kali. Bayangin gimana nggak iritnya penjual yang menggunakan pemanis buatan. Tapi nggak boleh ya, karena efek sampingnya itu menyebabkan kanker dan itu sangat ngeri. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada pengawet. Nah, pengawetan ini tujuannya adalah untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Jadi makanan yang harusnya cepat basi, tapi karena diawetin itu umur penyimpanannya lebih panjang. Ada yang alami, ada pula yang buatan. Kita bahas ya. Biasanya pengawetan alami itu menggunakan pendinginan, yaitu dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Yang kedua itu pengasinan, dijadikan menggunakan garam ya, pengasinan dijadikan ikan asin, dijadikan lain-lain, pokoknya yang menggunakan garam. Pengasapan dikasih asap gitu biar tahan lama, dan yang terakhir itu manisan. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar di samping. Nah, ini contoh ikan asin segala bentuk, segala jenis ya. Ini contoh dari pengawetan alami. Ikan kan cenderungnya mudah untuk busuk ya teman-teman, tapi saat diasinkan itu lebih tahan lama gitu. Nah, yang di bawah juga ada nih, kalau teman-teman sering lihat di pusat oleh-oleh ya,
Ini ada manisan buah. Buah juga sama sifatnya seperti ikan, itu cepat busuk atau mengalami kebusukan. Nah, dengan dimanisin, ditambahkan gula di dalam air dicampur dan buahnya dimasukin, itu memperlama umur dari si buahnya sendiri, seperti itu. Lanjut, nah ini ada pengawet buatan. Ini yang sudah diperbolehkan BPOM ya teman-teman. Ada asam benzoat, kalium benzoat, dan lain-lain. Ada 26, kurang lebih ya 26 nama pengawet. Kecuali formalin dan boraks. Kenapa? Karena itu bukan pengawet untuk makanan. Tetapi formalin dan boraks itu pengawet untuk mayat gitu teman-teman. Tapi karena harganya murah didapat, formalin dan boraks ini masih banyak digunakan oleh warga yang berjualan makanan. Beberapa kali saja melakukan pengecekan dan itu masih ada, seperti itu ya. Dan nggak boleh ditiru, dan teman-teman harus hati-hati dan paham nih makanan yang menggunakan boraks itu cirinya seperti apa. Lanjut ya. Penyedap rasa, bahan ini digunakan untuk memberi rasa yang berbeda kepada suatu makanan. Misalnya rasa asin dari garam, rasa asam dari perasan jeruk, kegurihan dari air rebusan kaldu ayam atau sapi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penyedap rasa yang biasa ada di kehidupan sehari-hari, atau yang biasa teman-teman sebut dengan micin. Harusnya, ini kan kaldu ya termasuknya. Kaldu ini didapatnya dari rebusan ayam, daging ayam atau daging sapi. Tapi karena prosesnya cukup lama, jadi dibuatlah penyedap buatan gitu. Tapi ini penggunaannya harusnya dibatasi karena tidak baik untuk tubuh. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Lanjut ya. Kita masuk ke zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Kalau tadi aditif hanya mempercantik makanan atau minuman dan sebagainya, tapi kalau adiktif yang ada K-nya ini menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Jenis zat adiktif itu ada 3 teman-teman. Psikotropika, narkotika, dan bukan narkotika dan psikotropika. Apa sih bedanya? Kita lihat ya. Psikotropika adalah golongan zat yang masih termasuk ke dalam zat yang dilarang dalam undang-undang. Karena efek yang dihasilkan itu mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Contohnya ada apa saja sih yang termasuk psikotropika? Di sini ada ekstasi, LSD, dan sabu-sabu. Ini dilarang ya penggunaannya. Yang kedua ada narkotika. Narkotika ini peredarannya dilarang di seluruh dunia dan terancam pelanggarannya pada undang-undang. Biasa dihukum ya, ada hukumannya. Nah, zat ini dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Emang ada beberapa jenis narkotika yang digunakan untuk proses bius itu, tapi atau penahan nyeri, yaitu morfin, tapi sekarang sudah tidak digunakan. Nah, contohnya di sini ada daun koka, bahan dasarnya kokain, heroin bubuk, opium mentah. Itu juga termasuk dalam narkotika. Yang selanjutnya, ini bukan narkotika dan bukan psikotropika, tapi ini adiktif, yaitu menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini mempengaruhi kerja tubuh, seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, dan sebagainya. Ada apa aja? Nih, ada kopi, ada teh, ada rokok, dan minuman beralkohol. Kalau kopi dan teh itu ada kafeinnya ya teman-teman. Kafeinnya ini yang bisa membuat ketagihan dan membuat kita lebih fokus gitu teman-teman.
Oke, selesai. Silakan kalau ingin bertanya bisa WA Ustazah ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.